dan anugerah yang tak bisa kita hitung satu persatu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Bojong tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan semoga syafaat bisa sampai kepada kita para umatnya. Amin Allahumma amin. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Agar kegiatan ini diberi kelancaran dan keberkahan, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno SAP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat sehat dan kesempatan yang Kau limpahkan, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi tertib administrasi pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bojong. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu memahami dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana meningkatkan kompetensi dan integritas kami sebagai aparatur pemerintah yang melayani dengan sepenuh hati. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjaga ketertiban administrasi, jujur dalam bekerja, dan semangat kolaborasi dalam membangun desa. Jauhkanlah kami dari kelalaian, kekeliruan, dan perpecahan yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, kuatkan tekad kami untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi aturan dan amanah yang ditanamkan dalam hati kami, rasa tanggung jawab dan semangat pengabdian demi terwujudnya tata tertib pemerintahan desa yang transparan, tertib, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ya Allah, limpahkanlah
keberkahan dan ridho-Mu atas seluruh kerangkaian kegiatan kami. Jadikanlah hasil sosialisasi ini sebagai pijakan awal menuju perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola administrasi desa. Dan semoga segala ikhtiar kami menjadi bagian dari amal ibadah yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutrisno atas penyampaian doanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian materi dari Sekcam Bojong Bapak Mulyono Hadi Saputro SIP. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, banyak kegiatan, tapi alhamdulillah teman-teman dari desa bisa hadir di kegiatan sosialisasi Abu Tertib Administrasi Desa. Mungkin yang belum hadir dalam perjalanan OTW, kemudian jujur OTW, dengan Jambatan dengan selalu. Nanti ini kita pakai sistem meningkat lah, relax aja lah, santai, yang penting kita sama-sama menggugurkan kewajiban. Ya, setuju deh? Setuju ya. Terima kasih ya, santai aja, nggak perlu lama-lama, setengah jam aja cukup. Ya. SPBD ini nggak mau beli, dan tangan. Oh, bisa nabi sih, bisa cari nabi soal ini. Nah ini ya, kaitan dengan tertib operasi desa secara praktek, secara pelaksanaan saya anggap sudah dilaksanakan lah. Ya saja ini kita bagi-bagi sharinglah tentang ilmu pengajaran atau pengetahuan. Karena sebetulnya kita itu harus mengetahui ilmunya dan juga menjadi dasar untuk prakteknya. Jadi saya yakin dan percaya kalau saya nanya Mbak dari Timur Tengah, apa itu perangkat desa, ngerti nggak Mbak? Tahu nggak? Perangkat desa apa? Yang dimaksud perangkat desa adalah, coba Bu, miknya mana miknya? Gak apa-apa, Ibu dari Karangmulia. Ini yang baru-baru nih, coba yang baru tuh, Mas ini dari Timur Tengah. Perangkat desa adalah setengah jam cukup lah. Perangkat desa adalah ini yang sampingnya Karangmulia lagi bisa. Nanti yang senior Bojong coba. Perangkat desa adalah iya menurut Perbu. Perbu tentang perangkat desa Perbu apa? Dicoba tahu? Nah, ini senior ini saya yang muda-muda coba. Sekdes yang masih junior, sekdes batunya. Dalam struktur desa, ya, kita mengenal ada beberapa unsur, ya unsur sutradara desa, unsur pelaksana, unsur teknis pelaksana, dan unsur kewilayahan. Coba kalau unsur kewilayahan apa Pak? Unsur kewilayahan. Yang orang apa? Unsur kewilayahan. Coba si senior, meskipun di sini nggak ada, tapi kan di struktur desa ada. Ya, kepala desa, komisaris desa, unsur kewilayahan dan unsur teknis pelaksana. Coba yang unsur kewilayahan apa? Meskipun di Kecamatan Bojong nggak ada. Unsur kewilayahan yang memimpin di wilayah. Iya, namanya apa? Betul. Oh, itu ya. Makanya saya minta ini yang senior tahu dulu Pak, ya, yang junior dulu. Mas, desa mana saya lupa? Budiwa ya. Itu sering mereka ada unsur pelaksana teknis apa sebutannya? Iya, sebutannya. Jadi kan jadi apa sih? Kasih apa kau?
Kasih. Unsur pelaksana tesis dinamakan apa? Bukan. Ini kan diusulkan ada sekalian pelaksana tesis. Ibu, kalau sudah disebut unsur pelaksana teknis disebut. Tadi kalau unsur wilayah disebut kepala dusun. Kalau unsur teknis namanya Bapak, desa mana Pak? Danasari Pak. Kalau unsur teknis pelaksana teknis apa? Bukan, jadi benar kasih ya. Ini saya tolong dipahami Pak, ini hal yang sepele tapi harus dipahami ilmunya, terutamanya kalau prakteknya saya percaya. Ya, kalau di sekretariat desa itu, kalau di struktur maksimal itu ada 2 kaul. Yang kaul di sini siapa? Ada nggak kaul? Kaul apa Pak? Kaul umum sama kaul umum dan daerah, satunya kaul perencanaan, kaul bukan? Kaul ya, perencanaan kan? Satunya lagi itu kalau maksimal 3 kaul ya. Ya sebentar mending ada encer. Terus ini kalau kepala desa ya, dari kepala desa meskipun belum waktunya nanti jenengan calon ya. Sekarang masa jabatannya 8 tahun ya. Ya Pak, Pak dari mana Pak? Ya 8 tahun ya kepala desa. Itu karena ada perubahan undang-undang itu undang-undang. Nggak tahu ya. Tapi orang karena ada perubahan undang-undang nomor 3 tahun 24. Karena undang-undang itu jadi masa jabatan sama berbeda. Jadi 8. Nah, nanti informasikan kalau memang nanti tidak ada aral melintang tahun depan pencalonan Bojong itu sesuai dengan habis masa jabatan itu 26. Meskipun habisnya nanti di awal 2027, tapi pelaksanaan pilkadanya di tahun 2026 itu ada 7 ya. Mungkin dari sini Tuwel, Rempur, kemudian mana lagi? Saranayu, Gunung Jati, Batu Nyanyam, Cangkruk sama Karang. Moga barangkali Pasirdes, perangkat desa mau maju gratis, ya. Mungkin Pak Imam Tuwel karena Pak Syekhul Muslim sudah maju, mungkin sudah siap-siap mau maju. Ya. Yang penting orang didukung Tuwel, didukung oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, barangkali Pak di Robu ya. Bisa ancang-ancang, Pak Maju Mani, Pak Maju lawan income. Terus sekarang ini sedikit lagi. Pilkades itu boleh calon tunggal berdasarkan Undang-Undang 3 2024. Mohon maaf, bisa saja rembuk calon yang tunggal kalau ada calon. Jadi gini kita Pak. Pertama 6 hari pembukaan pendaftaran tidak ada calon atau calonnya hanya satu, maka diperpanjang 12 hari. Ya, perpanjangan pertama. Kalau umpamanya tidak ada calonnya atau calonnya hanya satu, diperpanjangnya yang 10 hari. Nah kalau ternyata sampai perpanjangan kedua calonnya hanya satu, maka BPD bersama panitia pilkades bermusyawarah secara mufakat menentukan calon tunggal itu menjadi calon gratis itu ya. Barangkali rembur, barangkali ya, barangkali calon yang tunggal beliau maju lagi bisa langsung ditetapkan menjadi gratis. Ya, itu yang itu pemula ya orang merasa. Saya kira ini pada paham lah. Mau di ini mas. Jadi saya ingin ini semuanya kalau kasih pemerintah ya coba buku di desa ada berapa? Kalau bukunya sehingga kajes buku gitu kan buku ya berapa? Iya nggak apa bisa coba kan ada buku administrasi
Ya, tadi buku keuangan desa, buku pembangunan, terus kemudian buku apa lagi? Ya, jadi nanti dikategori, ya bukunya rumah saja. Di desa itu sebenarnya ada beberapa buku. Nah ini, ya, buku administrasi umum, bentuk keuangan, pembangunan, BPD dan habis lainnya. Kalau BPD sebetulnya masuk ke buku administrasi lainnya, BPD dengan lembaga masyarakat desa. Coba yang ini nih administrasi umum, coba Pak, itu ada beberapa ya, ada 9 buku untuk buku administrasi umum. Termasuk untuk inventaris dan kekayaan desa ada di buku umum. Ya, selamat datang Syekh Cipulang. Siap. Tahu datang Nangkong ya, sehingga wilayah kecamatan. Ya ini nih ada beberapa buku nih, ya buku administrasi umum ada di sini. Di sini. Maksudnya diisi semuanya apa sebagian nggak apa-apa. Semua ya. Kalau belum diisi nanti di sini. Buku peraturan desa tahun 25. Coba Pak Bandi, buku peraturan desa di Sangananggur tahun ini udah berapa? Ada berapa per desa? 7 ya. Ya nanti ini masukkan di buku peraturan desa. Ya. Realisasi. Pak Batunyanga. Ya. Di Batunyanga sudah diisi belum buku aparatur pemerintah desa? Sudah. Berarti ada berapa Pak? Ada. Terus yang dimaksud pemerintah desa adalah Kades kan? Perangkat desa. Perangkat desa. Yang dimaksud pemerintah desa adalah Pemerintahan. yang dimaksud pemerintah desa adalah unsur pemerintah desa adalah terdiri dari Kepala desa dan perangkat. dan tadi. Ulang ini, pemerintah desa terdiri dari 2 unsur. Unsur apa? Pemerintah desa dan B. Unsur pemerintah desa adalah kepala desa, terus Perangkat desa. dan Kewilayahan. saya desa terus perangkat desa, kepala desa dan perangkat. Selainnya. Nah, perangkat desa ditual apa saja Pak? Perangkat desa. Selain kades jabatan perangkat desa apa saja? Saktes. Iya kasih terus di atas dulu. Di atas dulu, yang nomor 2 di desa, satu kades apa? Sekretaris desa, terus di bawah sekretaris desa ada berapa tahun? 3 apa sih? Ya, ya. Oh, kalau itu dan umum. Ya, kasih ini desa lainnya apa kira? Iya, nanti. Ya maksudnya nanti juga ya. 3, 1 kasih 2, terus ya, Mending. jadi aja sih. Yang dibaca buku apa sih dibaca sih? Maksudnya buku ya terbung 7 2016 ya, 75 2016 212 ya. Saya mau nanya nih sedikit Pak yang kalau tanggal 17 pakai mobil? Enggak. Enggak. Belum. Belum. Artinya ya. Jadi gini, saya nggak mau debat-debat ya. Yang namanya status perangkat desa itu sebenarnya dipersamakan dengan PNS atau ASN. Kenapa jenengan hari Senin pakai PDH, ya kan? Dan lain-lain. Pakai sekarang hari Kamis pakai mobil itu kan dipersamakan. Sebenarnya desa itu punya bisa buat sendiri loh pakaiannya. Ya, apa kuning hijau, bisa. Tapi ini kan sudah diatur di Perpu kita nomor 17 tahun 2016, ya, maka dipersamakan seperti perangkat seperti kalau tanggal 17 usahakan pakai kopri. Kayak gitu ya Pak. Ya, nanti kalau banyak naik mobil terus kenalan saya. Ya, ya mesti golongan ya. Terus tanggal 18 pakai hitam-hitam. Kita kan pernah di sini aliran pencaksi, ya hitam-hitam. Terus tanggal 22 pakai santri. Saya ini guyon tapi saya menghimbau lah. Kalau Iya, betul, Pak. usahakan kalau belum ada pengadaan jangan cari pun tidak ada. Ya.
Pak, kalau bisa itu Pak, kalau kita Pak bisa gitu. Ya, nanti saya mau cari cantolannya ya, biar ini ya nanti di debat. Ya itu kenapa? Dipersamakan. Dulu memang ada perjuangan supaya orang desa menjadi pegawai negeri. Sekarang aja udah dipangkas, dikurangi di moratorium namanya. Ya, jadi kalau mana bapak-bapak, ibu-ibu yang mau daftar CPNS ya, lewatnya jalur sendiri nanti. Ya. Banyak beberapa yang teman-teman kita di kawan lokal yang dari perang desa diterima jadi CPNS atau ASN atau P3 ya. Kemudian nih lanjut Mas, ini bukan ngisi umum ya, atau ngisi ini yang ini ngisi buku-buku penduduk siapa? Kasih pemerintahan apa? Karuna? Pemerintahan ya? Umum? Oh ya umum, berarti semua buku-buku yang isi kau Karuna. Apa sih koper apa sih lagi? Waras sih. Akeh waras apa orang waras ya? Dengar sini sampai ya terus. Nah ini buku keuangan ini mereka kalau keuangan ya. Ya wis lanjut tahu sendiri nih ya jangan buku. Habis itu pembangunan dari apa kasih besar. Nah ya ada 4 buku tuh terus. Lanjutnya lah ini BPD dan lembaga usaha desa lainnya itu masuk ke abrasi lainnya ya ada 20. Saya percaya yakin semua diisi. Kenapa? Kemarin waktu monet ada kuesioner juga semuanya udah diisi semuanya. Ya benar salahnya kalau suara perlu dicek kan. Si penting juru lengkap jadi lengkapi. Saya percaya sekarang alirannya saling percaya baru. Di sisi ini harus seperti pernah ini CNS udah pinter, udah lancar dan sebagainya. Ya, mungkin dari saya kerja udah 30 menit belum ya? Jadi mohon ya Pak, ini semakin kesini kan banyak sekali perkembangan desa kita yang cepat lah dengan aplikasi-aplikasi yang sebagainya. Ini 2 menit lagi saya mau nanya. Ini pasti nggak bisa, pasti nggak bisa. Jumlah desa Kabupaten Tegal bilang pasti nggak bisa. Kira? Nanti ini anasi gue, anasi marah itu. Jumlah kelurahannya kan kira? 3.000 jumlah. Kabupaten Tegal jumlah kelurahan 3.000. Si dibaca berapa? Anak bilang 6 tuh. Ya, dibaca semua. Nih, yang baru lagi Kecamatan Bojong berapa desa? 17, betul ya. Saya mau nanya, RT RW di desa ini berapa? 2. Nah ini jawabnya ini cepat, ngawur nggak apa-apa. Jumlahnya, saya udah dipelajari dari dulu sekolah kalau ditanya pimpinan jawabnya mudah. Iya, dulu ya maaf. Golkar berapa persen? Maaf ya, Golkar berapa persen? 97%. Kalau nggak percaya, ayo kita sahur. Ini cek barang gitu. Jadi gitu ya. Meskipun ini benar. Ayah ini cuma jumlah keluar berapa 3.000. Nanti kamu diperiksa. Ya, jadi itu 1 menit lagi. Jadi kami harapkan nanti teman-teman CPS itu, ayolah guyup ya. Sekarang aplikasi dan sebagainya. Dan kalau ini nanti kita memiliki pertimbangan Kopdes, kita ikuti aja. Ya jangan banyak ini komen dan sebagainya. Ya, yang namanya orang melahirkan ibu, seorang ibu melahirkan anak pasti akan dibina dan sebagainya. Begitu juga ada yang melahirkan Kopdes, kalau pasti orang yang melahirkan itu akan perhatikan membina dan sebagainya. Ya, itu saja dari saya cukup. Nanti kalau ditanya kok sosialisasi lebih makan langsung balik. Amunnya cek. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Jadi nanti informasi ini mau 1/2 menit. Nanti tahun depan insya Allah kita di Kabupaten Tegal
itu ada 117 desa plus nanti yang PJ ya, plus yang PJ. PJ nanti dimungkinkan ikut di gelombang 2 ya. Jadi pelaksanaan pelantikan nanti kalau gelombang 2 itu terakhir 1 April. Mungkin batunya 1 April ya. Kemudian kalau desa lain mungkin kayak 30 Januari ya. Ada yang 7 Februari satu desa bukan desa kita. Pak, saya pengen ketemu. Jadi nanti ada rumusnya Pak. 6 bulan sebelum berakhir kita memberitahu kepada Kantor. Kalau Ibakum gitu. Kemudian sosialisasi, pendataan, coblosan lagi, coblosan ada 2 Pak. Coblosan dimana kalau calonnya lebih dari 1 coblosan, dan atau kalau calonnya hanya 1 maka musyawarah mufakat oleh Bupati dan panitia ngirim ini. Kemudian tolong desa-desa tadi yang saya sebutkan 7 dengan mungkin yang di PJ tolong menyiapkan anggaran dari APBD. Ketentuannya tidak boleh ini ketentuan lama, tidak boleh sama atau lebih dari dana APBD ya. Kalau kemarin itu anggaran dari APBD minimal 40 juta, manakala jumlah pemilihnya kurang dari 2.500 nambah 10 juta, 2.500 sampai 2.000, nambah 10 juta jadi 50 juta. Itu mungkin di atas 10.000 bisa 70 plus nanti dari APBD ya sesuai dengan terus mungkin itu saja saya juga harus takut ya, harus nunggu ya, please cukup lah sesuai ya, si mumet dong ya taman maninya masa bisa ambil ya, oh tak, mungkin ya, biasanya ini sih mulai orang makan sih, siapa? Nggak aja sih, dimana sih perhatian lagi ya, nanti ya jalan kompet apa dia? Ya laman umpama kan? Laman umpama bahasa Jawa laman umpama anak perangkat desa sih diberhentikan si perangkat jadi karya apa? Ya sekdes bisa, terus apa mau? Ya perangkat desa lainnya bisa ya, oli bayar nanti sudah beli lah di desa apa ya wis kamu sudah berkomitmen 30 menit sudah selesai. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan, jadi tolong ya buku-buku diisi, yang belum diisi, yang sudah diisi belum lengkap dilengkap ya. Nanti tolong monggo kalau mau pulang, kalau enggak mampir dulu silakan, itu harus. Terima kasih. Juga Pak. Dia upload di YouTube Pak ini. Iya, itu langsung nanti. Tidak malah sama bukan hanya embul streaming ya. Kemarin Cipura streaming tuh. Ya. Nah kemarin Gunung Jati ini Gunung Jati ini yang itu harus streaming. Ya, lumayan kalau bilangnya. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya di bawah jam 12, tidak dapat transport, tidak dapat makan. Wis pasal. Ya, Bapak. Kalau baca, wis yang ucus kumpul ya wis. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mulyono Hadi Saputra SIP. Bisa dipotong sandi Untuk para hadirin mungkin ada yang mau ditanyakan tidak? mana? Tidak ada nih. Baiklah, demikianlah rangkaian acara sosialisasi tertib administrasi pemerintahan desa pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan dapat segera diimplementasikan di masing-masing desa secara optimal. Akhir kata